Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Selamat bergabung saya ucapkan kepada seluruh mahasiswa dalam mata kuliah aplikasi Excel untuk bisnis dan akuntansi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat sehingga bisa mengikuti perkuliahan ini dengan lancar. Baik, kita masuk ke materi yang akan kita bahas. Aplikasi Excel ini merupakan aplikasi yang sangat familiar dan sering kita gunakan dalam kegiatan kita sehari-hari, seperti proses perhitungan, olah data, membuat tabel, membuat grafik, dan lain sebagainya. Nah, dalam satu semester ke depan, kita akan membahas bagaimana kita memanfaatkan aplikasi Excel ini dalam aktivitas bisnis, khususnya dalam praktik akuntansi untuk menyusun laporan keuangan. Baik, di pertemuan pertama ini kita terlebih dahulu akan membahas tentang pengenalan fitur-fitur, fungsi, manfaat aplikasi Excel untuk bisnis dan akuntansi. Nah, istilah bisnis itu diambil dari bahasa atau diadaptasi dari bahasa Inggris yang berasal dari kata bisnis. Bisnis artinya adalah kesibukan. Nah, dalam konteks sederhana, yang dimaksud dengan kesibukan itu adalah melakukan suatu aktivitas atau pekerjaan yang memberikan keuntungan kepada seseorang. Nah, menurut Bonnet dan Kurz, didefinisikan bahwa bisnis itu adalah semua aktivitas yang tujuan dari aktivitas tersebut dilakukan adalah untuk memperoleh laba. Dan perusahaan yang menghasilkan barang serta jasa yang dibutuhkan oleh sebuah sistem ekonomi. Jadi dari pengertian ini kita bisa simpulkan bahwa bisnis itu adalah semua aktivitas atau kegiatan yang tujuan utamanya itu adalah untuk memperoleh laba, baik aktivitasnya itu dilakukan dengan cara menghasilkan barang ataupun menghasilkan jasa, di mana barang dan jasa tersebut dibutuhkan dalam sistem ekonomi, sehingga pada akhirnya akan memberikan keuntungan bagi orang ataupun badan usaha yang melakukan aktivitas tersebut. Nah, contoh dari kegiatan bisnis yang sering kita ketemui atau kita ketemukan di kehidupan kita sehari-hari, salah satunya adalah kegiatan jual beli, kegiatan memproduksi atau menghasilkan barang, serta kegiatan lainnya yang menyediakan jasa-jasa. Sedangkan definisi akuntansi dalam konteks bisnis itu bisa didefinisikan sebagai sebuah kegiatan yang bertujuan untuk menyajikan informasi yang berkualitas tentang kondisi keuangan dari suatu entitas ekonomi, di mana tujuan dari informasi yang disajikan dari aktivitas akuntansi ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengambilan keputusan ekonomi ya bagi si pelaku bisnis tersebut. Adapun aktivitas dari proses akuntansi itu bisa kita kelompokkan menjadi 3 aktivitas dasar ya. Jadi aktivitas akuntansi itu bisa kita kelompokkan menjadi 3 aktivitas dasar. Yang pertama adalah aktivitas atau kegiatan melakukan identifikasi transaksi, kejadian, atau aktivitas yang terjadi. Nah, dalam kegiatan identifikasi yang pertama ini penting bagi kita untuk mengetahui mana saja kejadian-kejadian atau transaksi-transaksi yang masuk ke dalam aktivitas akuntansi, karena tidak semua aktivitas dalam bisnis itu harus dimasukkan ke dalam proses akuntansi. Jadi tugas kita pertama adalah melakukan identifikasi transaksi, mana transaksi atau aktivitas yang masuk ke dalam proses akuntansi.
Selanjutnya, setelah kita melakukan identifikasi transaksi, kita akan melakukan pencatatan. Kita akan melakukan pencatatan atau merekod transaksi tersebut ke dalam proses akuntansi. Ya, mencatat transaksi ke dalam proses akuntansi, yaitu mencatat ke jurnal. Dan seterusnya kita melakukan proses siklus akuntansi sehingga menghasilkan laporan keuangan, di mana pada akhirnya laporan keuangan tersebut akan kita lakukan atau kita komunikasikan laporan keuangan tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan atau pengguna laporan keuangan, ya. Jadi kembali lagi, di dalam proses akuntansi ini kita pertama melakukan identifikasi transaksi, lalu kita melakukan pencatatan transaksi yang masuk ke dalam kriteria akuntansi, lalu kita mengkomunikasikan hasil dari proses akuntansi tersebut, yaitu laporan keuangan, kepada pihak-pihak yang berkepentingan atau pengguna laporan keuangan, di mana laporan keuangan tersebut nantinya akan digunakan untuk pengambilan keputusan dalam proses bisnis, ya. Pengguna laporan keuangan itu dibagi menjadi dua jenis, ya. Yang pertama adalah pengguna internal, ya. Yang kedua adalah pengguna eksternal. Pengguna internal ini contohnya adalah manajemen perusahaan dan juga pegawai. Nah, laporan keuangan berguna bagi manajemen perusahaan untuk apa? Untuk dasar pengambilan keputusan. Jadi dari laporan keuangan yang disajikan nanti akan didiskusikan untuk misalnya membuat perencanaan proses bisnis selanjutnya bagaimana, seperti itu. Nah, berikutnya bagi pihak eksternal, laporan keuangan itu digunakan untuk apa? Sama, untuk dasar pengambilan keputusan. Nah, contohnya oleh calon investor, dia menggunakan laporan keuangan tersebut untuk sebagai dasar keputusan apakah dia mau menginvestasikan dananya ke perusahaan tersebut atau tidak. Kalau misalnya sebagai kreditur, apakah dia mau memberikan dana pinjaman atau tidak, dan seterusnya. Intinya laporan keuangan tersebut digunakan baik oleh pihak internal maupun pihak eksternal sebagai dasar untuk melakukan pengambilan keputusan. Lalu informasi apa saja yang harus atau yang disajikan di dalam laporan keuangan? Jadi kalau misalnya ada laporan keuangan yang disajikan, apa saja yang bisa kita dapatkan dari laporan keuangan yang disajikan tersebut? Yang pertama, dari laporan keuangan, kita bisa mendapatkan informasi mengenai catatan keuangan yang dapat menggambarkan kinerja keuangan perusahaan tersebut. Yang kedua, laporan keuangan itu merupakan bagian utama dari proses pelaporan keuangan. Dan yang ketiga, dari informasi laporan keuangan kita juga bisa mendapatkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, arus kas, dan informasi keuangan lainnya yang bermanfaat sebagai salah satu pedoman untuk membuat keputusan ekonomi. Lalu apa saja sih jenis laporan keuangan? Nah, ini mengingatkan kembali ke materi akuntansi, ya. Jadi laporan keuangan yang disajikan itu ada 5 jenis. Di salah satunya yang pertama adalah laporan laba rugi komprehensif, laporan posisi keuangan atau neraca, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Oke, selanjutnya, untuk menghasilkan laporan keuangan, ada proses atau tahapan-tahapan pekerjaan akuntansi yang biasanya dikenal dengan istilah siklus akuntansi. Nah, di layar ini sudah saya tampilkan gambaran tahapan-tahapan pekerjaan siklus akuntansi yang dimulai dari proses identifikasi. Jadi kita
ada bukti transaksi, kita identifikasi terlebih dahulu bukti transaksi tersebut apakah masuk ke dalam transaksi akuntansi. Jika transaksi tersebut merupakan transaksi akuntansi, maka dari bukti transaksi tersebut kita harus melakukan pencatatan, yaitu aktivitas yang kedua ya, pencatatan jurnal transaksi. Setelah kita mencatat jurnal transaksi, selanjutnya kita akan memposting hasil dari jurnal tersebut ke dalam buku besar. Lalu kita menyusun neraca saldo, membuat jurnal penyesuaian di akhir periode, menyusun lagi neraca saldo setelah disesuaikan, dan selanjutnya kita menyusun laporan keuangan. Nah, proses ini, tahapan siklus akuntansi ini harus kita kerjakan step by step. Nah, menggunakan aplikasi Excel, kita bisa mempermudah dalam proses pengerjaan penyusunan laporan keuangan. Ya. Berikutnya, aplikasi Excel ini sangat dibutuhkan atau sangat selanjutnya, untuk menghasilkan laporan keuangan, ada proses pekerjaan akuntansi yang biasa dikenal dengan istilah siklus akuntansi. Nah, di layar sudah ditampilkan gambaran tahapan siklus akuntansi yang dimulai dari identifikasi bukti transaksi. Dari identifikasi bukti transaksi tersebut, lalu kita melakukan pencatatan transaksi ke dalam jurnal, melakukan posting ke buku besar, menyusun neraca saldo, membuat jurnal penyesuaian, menyusun neraca saldo setelah disesuaikan, lalu disusunlah laporan keuangan. Nah, keseluruhan proses ini harus dikerjakan secara berurutan sesuai dengan tahapannya, sehingga kita bisa mendapatkan atau menghasilkan laporan keuangan, ya. Nah, dengan memanfaatkan aplikasi Excel ini, diharapkan proses siklus akuntansi ini akan dapat lebih mudah dan efisien karena informasi keuangan yang disajikan itu kan lebih bermanfaat apabila disajikan tepat waktu agar pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajemen ataupun pihak eksternal pengguna laporan keuangan itu akan menjadi lebih tepat. Nah, dalam satu semester ke depan ini kita akan mempraktikkan bagaimana mengerjakan siklus akuntansi ini menggunakan aplikasi Excel. Oke, baik, itulah pengantar berkaitan dengan pemanfaatan aplikasi Excel untuk proses bisnis dan akuntansi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan fitur-fitur, fungsi, dan kegunaannya dalam aplikasi Microsoft Excel. Oke. Yang pertama, di sini untuk membuka aplikasi Excel, tentunya kita harus memastikan bahwa di komputer kita sudah terinstall Microsoft Office yang salah satunya adalah Microsoft Excel. Nah, kalau di dalam komputer kita sudah terinstall aplikasi Microsoft Excel tersebut, maka kita bisa mengaksesnya dengan cara klik menu Start di komputer kita, lalu nanti bukalah file Excel tersebut. Atau bisa juga kita bisa mengaksesnya melalui shortcut yang terdapat di desktop, ya. Apabila Microsoft Excel tersebut sudah terbuka, nah di sini saya akan menjelaskan fitur-fitur apa saja sih yang ada di tampilan Microsoft Excel yang tadi sudah kita buka. Oke, setelah kita membuka aplikasi Excel, kita bisa lihat di bagian atas, ya. Bagian atas ini disebut dengan title bar dan quick access toolbar, di mana
Title bar ini yang pertama, ini merupakan baris judul yang menampilkan judul dan aplikasi yang sedang kita buka. Nah, ini contohnya. Judul dari file Excel yang kita buka ini adalah kertas kerja pertemuan 1. Aplikasinya adalah Microsoft Excel. Nah, berikutnya sejajar dengan title bar ini, kita bisa lihat di bagian kiri atas, ya. Di bagian kiri atas itu biasanya yang muncul adalah menu save, menu undo, menu redo. Menu tersebut disebut dengan Quick Access Toolbar, ya, di mana Quick Access Toolbar tersebut berguna untuk menempatkan tombol-tombol perintah yang sering digunakan ketika kita menggunakan Microsoft Excel. Nah, menu Quick Access Toolbar yang muncul di sini bisa kita custom, ya. Jadi bisa kita sesuaikan apa saja yang mau kita tampilkan di sini dengan cara kita bisa mengklik tanda panah di bagian kanan Quick Access Toolbar. Ini ya, kita nanti tinggal kita klik saja, nanti ada pilihannya. Selanjutnya, setelah title bar, itu ada bagian di dalam Microsoft Excel yang disebut dengan ribbon. Ya, ini adalah bagian ribbon yang sudah ditampilkan di layar komputer kita. Ribbon itu merupakan kumpulan perintah yang terdiri dari beberapa tab menu, ya, yaitu tab home, insert, page layout, formula, data, dan seterusnya. Area ini disebut dengan area ribbon. Nah, setiap menu yang ada di dalam bagian ribbon ini, dia akan terdiri dari beberapa grouping. Jadi contoh misal kita klik menu home, maka nanti di dalam menu home ini akan terdiri dari beberapa grouping yang merupakan kumpulan-kumpulan toolbars yang memiliki fungsi hampir sama. Kita bisa lihat di sini, ya. Yang pertama, di menu home ini ada grouping clipboard yang terdiri dari menu cut, copy, paste, dan juga format painter. Berikutnya ada grouping font. Grouping font ini juga sama. Kita bisa mengatur jenis hurufnya, ukuran hurufnya, apakah kita kasih fill, dan lain sebagainya. Begitu juga ada grouping yang lainnya. Dari setiap grouping ada juga yang kita bisa mengakses tanda panah kecil di bagian kanan bawahnya, nanti akan muncul perintah atau fungsi yang lainnya. Seperti itu. Oke. Nah, berikutnya ribbon, tampilan ribbon di dalam komputer kita itu bisa kita atur tampilannya dengan cara mengakses ribbon display option. Nanti akan saya tampilkan di file Microsoft Excel-nya. Berikutnya, di bawah bagian ribbon, kita akan menemukan yang namanya name box dan juga formula bar. Name box itu adalah suatu kotak yang fungsinya adalah untuk memberikan informasi mengenai sel mana yang sedang aktif. Jadi mouse kita ini sedang mengklik di sel yang mana, yaitu kolom apa dan baris berapa. Nah, ini contohnya sel yang sedang aktif itu adalah sel F7. Berikutnya formula bar. Ini dia formula bar. Formula bar ini adalah merupakan kotak persegi panjang yang fungsinya untuk menampilkan dan mengedit isi dari sebuah sel yang sedang aktif.
Nah, bagian ini juga difungsikan sebagai tempat memasukkan rumus serta mengedit atau memperbaiki rumus Excel yang sudah kita buat. Oke. Nah, berikutnya di bawah name box itu terdiri dari kolom-kolom dan juga baris. Kolom dan baris. Di mana kolom dan baris ini nantinya akan ada area. Area inilah yang disebut dengan worksheet. Tempat di mana kita bekerja untuk menggunakan aplikasi Excel ini. Oke, nah ini ya, area dari kolom dan baris ini disebut dengan worksheet yang merupakan lembar kerja pada Microsoft Excel tempat kita memasukkan data. Oke, nah di bawah worksheet area ini ada yang namanya sheet 1, sheet 2, sheet 3. Ini bisa kita rename. Bagian ini disebut dengan worksheet name, nama worksheet. Sheet ini bisa kita perbanyak, bisa juga kita hapus sesuai dengan kebutuhan, bisa kita rename juga penamaannya. Nah, kalau kita mau menambahkan sheet yang mau kita gunakan, maka kita bisa klik tanda plus di sebelah sheet terakhir yang ada. Oke. Nah, berikutnya di dalam Microsoft Excel ada juga bagian yang disebut dengan horizontal dan vertical scroll bar. Nah, dia adanya posisinya di bagian kanan dan juga di bagian bawah. Di mana fungsinya dari scroll bar ini untuk menggeser tampilan di Microsoft Excel ke atas, ke bawah, atau ke samping kanan kiri, ya. Oke. Nah, berikutnya di bagian kanan bawah ada menu yang bisa kita gunakan untuk mengatur tampilan lembar kerja Excel, ya. Nah, sekarang ada 3 jenis tampilan, ya. 3 jenis tampilan di sini yaitu tampilan normal. Ini yang pertama, ya. Tampilan normal. Nah, yang kedua itu adalah tampilan page layout. Dan yang terakhir adalah tampilan page break preview. Nanti kita bisa gunakan sesuai dengan kebutuhan. Namun defaultnya kita menggunakan tampilan normal untuk mengerjakan menggunakan aplikasi Excel ini. Oke. Nah, terakhir di bagian kanan tengah ini ada menu zoom. Menu zoom ini berfungsi untuk mengukur ukuran tampilan area lembar kerja Excel yang sedang kita gunakan, ya. Oke. Nah, ini ditampilkan tampilan normal yang akan muncul sebagai tampilan default untuk lembar kerja Excel. Oke. Nah, berikutnya di ribbon, di area ribbon itu ada satu menu, yaitu menu file. Ketika kita klik menu file tersebut, maka akan menampilkan tampilan backstage. Tampilan backstage ini memberikan berbagai pilihan untuk menyimpan, membuka file, mencetak, dan berbagi atau men-share worksheet kita, ya. Nah, tampilan yang muncul pada tampilan backstage ini masing-masing berbeda apabila kita menggunakan versi Microsoft Excel yang berbeda, ya. Nah, kebetulan di tampilan layar sini saya menggunakan Microsoft Excel 2019. Selain itu, tampilan backstage juga bisa kita akses dengan cara mengklik menu Office, ya. Jadi ada yang tidak ada menu filenya, tapi di Microsoft Excel-nya ada menu Office button namanya, ya. Oke.
Nah, ini disajikan manfaat-manfaat dari menu yang ditampilkan di dalam tampilan backstage ya. Jadi untuk kembali ke Microsoft Excel, membuka info, membuat workbook baru, membuka file, menyimpan, memprint, berbagi file, mengekspor, mempublish, close, account, dan juga option ya. Oke. Berikutnya, dalam melakukan atau dalam menggunakan aplikasi Microsoft Excel ini, tujuannya tadi sudah saya sampaikan, yaitu untuk salah satunya bisa berguna untuk membuat laporan keuangan, untuk memudahkan perhitungan otomatis, memberikan kemudahan membuat laporan keuangan, memudahkan pembuatan tabel dan grafik, dan juga dapat menyajikan data dengan tampilan yang lebih rapi, tepat, serta perhitungan yang akurat. Itu adalah beberapa fungsi yang bisa kita manfaatkan dengan menggunakan Microsoft Excel. Selanjutnya, dalam menggunakan aplikasi Excel ini, khususnya untuk tujuan perhitungan, kita memerlukan rumus seperti halnya pengoperasian matematika. Nah, kita bisa menggunakan lambang-lambang berikut untuk menjalankan fungsi perhitungan di dalam aplikasi Excel. Tanda plus kita bisa gunakan untuk mengoperasikan penjumlahan. Tanda minus bisa digunakan untuk mengoperasikan pengurangan. Tanda bintang bisa digunakan untuk pengoperasian perkalian. Tanda garis miring bisa kita gunakan untuk mengoperasikan pembagian. Tanda pangkat bisa kita gunakan untuk mengoperasikan perpangkatan. Dan tanda persentase bisa kita gunakan untuk mengoperasikan persentase. Nah, icon-icon untuk pengoperasian fungsi matematika tersebut biasanya bergabung di dalam keyboard kita dengan tombol angka. Nah, untuk mengakses icon tersebut, kita bisa menggunakan tombol shift diikuti dengan icon yang akan kita gunakan secara bersamaan, ya. Oke. Nah, baik, selanjutnya kita akan praktik membuat sebuah tabel dan juga grafik ke dalam Microsoft Excel. Nah, untuk mempraktikkan hal tersebut, saya akan langsung menampilkan menggunakan aplikasi Microsoft Excel-nya, menggunakan soal yang sudah tersedia di dalam modul kita masing-masing, ya. Oke, baik, saya bagikan terlebih dahulu. Untuk membuka aplikasi Excel, kita bisa langsung mengaksesnya dari menu Start di komputer kita, lalu cari icon Microsoft Excel. Di sini saya pilih grup Microsoft Office terlebih dahulu, lalu saya pilih icon Excel. Diklik saja sampai nanti dia membuka file Excel. Oke, ini adalah file Excel, worksheet area yang akan kita gunakan untuk membuat tabel sesuai dengan informasi yang ada di modul. Saya akan secara singkat menjelaskan kembali yang tadi sudah saya jelaskan menggunakan PowerPoint. Menu-menu yang atau fitur-fitur yang tersedia di dalam Microsoft Excel. Di bagian atas, ini adalah title bar, book 4, Excel. Di sini ada quick access toolbar yang bisa kita atur icon apa saja yang akan kita jadikan tombol pintasan cepat ini ya. Dengan cara kita klik aja tanda panahnya. Nah, tinggal kita pilih mana icon yang akan kita jadikan quick access toolbar. Berikutnya ada bagian ribbon, ini bagian ribbon. Ribbon bisa kita atur tampilannya. Di bagian kanan atas itu ada ribbon display option. Kita klik saja
Ya, tinggal kita pilih apakah mau meng-hide ribbonnya, disembunyikan, apakah kita hanya menampilkan tabnya saja, yaitu home, insert, page layout, formula, dan seterusnya, atau kita menampilkan tab dan juga komennya. Coba kita klik dulu yang auto hide ribbon, tampilannya seperti ini. Kalau kita mau mengembalikan, kita klik lagi, hanya menampilkan tab saja, tampilannya seperti ini. Kalau kita mau menampilkannya tab dan komennya, maka kita klik yang ketiga, seperti ini ya. Berikutnya ini ada name box yang aktif, selnya yang aktif adalah L4. Nah ini L4. Formula bar ini bisa kita gunakan untuk menambah data seperti ini ya. Begitu juga untuk mengedit data seperti itu. Oke, berikutnya ini ada worksheet area yang akan kita gunakan untuk bekerja. Dan di bagian kiri bawah ini ada nama sheet-nya adalah sheet 1. Kalau kita mau menambahkan, tinggal klik tanda plus di sini. Plus selanjutnya dan seterusnya. Kalau kita mau menghapus atau terlalu banyak sheet yang kita buka, kita bisa menghapusnya dengan cara klik kanan lalu pilih delete. Seperti itu. Ya. Di bagian kanan atas dan kanan bawah ini ada menu scroll bar ya, horizontal dan vertikal scroll bar untuk kita mengatur, menggeser tampilan worksheet yang tersedia. Ada menu tampilan, ini normal, lalu ini page layout seperti ini, dan page break preview. Seperti itu. Kita gunakan tampilan defaultnya, yaitu tampilan normal. Oke. Ada menu zoom, zoom in dan zoom out. Oke. Nah sekarang kita akan mulai membuat tabel di dalam Excel. Area kerja kita adalah area yang berbentuk kotak-kotak ini, worksheet area kita. Nah, kita ketikkan data sesuai yang ada di dalam soal. Kebetulan di sini saya sudah mengetiknya untuk mempersingkat waktu. Saya pindahkan saja hasil ketikan ini ke worksheet yang barusan kita buat. Caranya bisa kita blok terlebih dahulu area yang mau kita copy. Lalu di menu home kita pilih menu copy, tools copy, klik, lalu nanti dia akan mengcopy area seperti ini. Lalu kita buka workbook yang tadi kita buka. Kita pindahkan sesuai dengan yang kita inginkan, tinggal kita klik di menu home, pilih tool paste. Oke. Nah, ini bisa kita rapikan tampilannya dengan cara menggeser kolom dan barisnya. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang setelah kita melakukan pengetikan dan kita ingin membuat tabel dari hasil pengetikan tersebut, kita bisa mengcopy area yang akan kita jadikan tabel. Kita copy area yang akan kita jadikan tabel, lalu kita akses menu home, ya. Lalu kita cari grouping yang berkaitan dengan style, ya. Di sini ada tools format as table. Kita klik tanda panahnya, lalu kita pilih format tabel mana yang kita inginkan, ya. Seperti itu. Misal kita pilih warnanya biru, contohnya seperti ini, table stylenya medium. Area yang mau dijadikan tabelnya sudah kita blok sebelumnya, tinggal kita klik OK. Jangan lupa di sini ada kotak kecil, my table has headers, itu artinya tabel yang kita buat itu ada headers-nya atau tidak. Jika ada headers, itu kan contohnya ada bulan, pendapatan, pengeluaran.
Nah, itu kita checklist saja. Klik OK. Nah, dia akan membentuk otomatis tabel sesuai dengan style yang kita pilih. Ya, oke. Nah, selanjutnya kalau kita ingin mengubah format tabel menjadi format yang lain, kita lakukan cara yang sama. Kita blok areanya, lalu kita akses menu home, di grouping style pilih yang format as table, kita pilih sesuaikan dengan yang kita inginkan. Seperti itu. Oke. Itu adalah cara membuat tabel menggunakan Microsoft Excel. Selanjutnya, apabila tabel ini mau kita ubah menjadi bentuk grafik, karena biasanya untuk mempresentasikan atau mengkomunikasikan data-data itu bisa lebih mudah dibaca menggunakan grafik, supaya kita perbandingannya bisa langsung digambarkan, ya. Oke. Nah, cara membuat grafik ini sama seperti kita membuat tabel tadi. Kita harus membuat atau memblok area yang mau kita jadikan grafik. Lalu kita akses menu insert. Kita klik menu insert. Lalu kita cek ke grouping chart. Di grouping chart ini ada banyak pilihannya, ya. Kalau mau lebih lengkap lagi, kita bisa mengklik tanda panah yang ada di grouping chart. Di sini kita klik untuk melihat semua chart. Klik. Tinggal kita sesuaikan grafik bentuk apa yang mau kita gunakan. Di sini ada rekomend dari Excel sesuai dengan data yang kita buat, itu ada di sini rekomend dari Excel. Kalau kita mau melihat chart keseluruhan, nah ini ada grouping-groupingnya. Ada bentuk kolom, bentuk garis, bentuk pie, bentuk bar, dan seterusnya. Ya, oke. Misal kita pilih bentuk kolom. Berikutnya kita pilih bentuk kolom yang seperti apa yang mau kita gunakan. Apakah seperti yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Kita sesuaikan dengan keinginan kita. Kita klik OK. Misalnya saya pilih bentuk batang. Klik OK. Nanti dia akan otomatis membentuk grafik. Ya, grafik ini lebih mudah kita untuk membuat perbandingan. Misal di sini warna biru adalah pendapatan, warna orange adalah pengeluaran. Sehingga dari sini kita bisa melihat dari periode Januari sampai dengan Desember, nilai pendapatan itu selalu lebih tinggi dibandingkan pengeluaran. Chart title bisa kita ubah. Misalnya kita sesuaikan dengan soal data pendapatan perusahaan. Oke. Nah, kalau kita mau menggunakan atau membuat chart yang bentuk lain, lakukan cara yang sama. Kita blok areanya terlebih dahulu, kita klik lagi menu insert, lalu kita pilih chart mana yang mau kita gunakan. Misal kita gunakan chart bentuk garis, bentuk line. Kita klik saja tanda panahnya, lalu kita pilih line yang mau kita gunakan. Misal seperti ini. Ya, nah tinggal kita pindahkan ke bawah misalnya. Judulnya bisa kita ketik di sini. Data pendapatan perusahaan. Oke. Itulah langkah-langkah yang bisa kita gunakan untuk membuat tabel dan juga grafik menggunakan aplikasi Excel.
Nah, ini sangat berguna untuk kita, khususnya untuk kita mengkomunikasikan data laporan keuangan kepada pengguna laporan keuangan. Jadi tidak hanya dalam bentuk angka-angka saja, tapi disajikan juga dalam bentuk visual. Ini. Oke, baik, cukup sekian penjelasan saya berkaitan dengan pengenalan fitur aplikasi Excel berkaitan dengan bisnis dan akuntansi pada pertemuan pertama ini. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.